Banyak manusia yang berpendapat bahwa orang yang sukses adalah orang yang dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dalam Islam pun juga turut diakui mengenai eksistensi harta untuk mendukung penyempurnaan pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, Islam sendiri melalui Al-Quran dan hadis memberikan pedoman kepada manusia untuk bisa memposisikan harta dengan baik dan benar agar bisa meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun akhirat. Kekayaan tidak akan membawa arti tanpa adanya keberkahan. Melalui keberkahan maka harta maupun rezeki yang sedikit akan bisa serasa mencukupi. Sebaliknya tanpa adanya keberkahan, sebanyak apapun harta maupun rezeki yang dimiliki maka akan terasa menyusahkan, sempit dan cepat habisnya. Berbicara mengenai harta, sebenarnya apa itu harta? Harta dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan al-mal, di mana berasal dari kata maila malaya milu yang secara bahasa berarti cenderung, condong atau miring. Sehingga harta dapat membuat manusia cenderung atau condong hatinya untuk memiliki harta. Selain itu, harta juga didefinisikan sebagai setiap sesuatu yang boleh dikuasai, dimanfaatkan dan halal menurut ketetapan syar'i serta mempunyai nilai. Oleh karena itu, agar harta dan rezeki yang kita peroleh dari Allah SWT dapat dimanfaatkan dengan baik dan bernilai berkah, maka Rasul menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah. Lalu sedekah itu apa? Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Selain itu, sedekah berasal dari kata as-sidqu yang berarti benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dikatakan pula bahwa sadaqah atau sedekah bermakna ata yang berarti memberi. Lalu sebenarnya kenapa kita harus melakukan sedekah? Pertama adalah karena harta sepenuhnya secara mutlak merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, harta sepenuhnya secara mutlak merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan Quran Surah At-Taha ayat 6. Yang artinya kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. Melalui ayat tersebut diketahui memiliki makna bahwa semua adalah milik Allah, semuanya adalah kuasanya dan kehendaknya. Kedua, harta merupakan titipan dari Allah. Manusia hanya sebagai makhluk yang diberi amanah sehingga tidak bisa memiliki harta tersebut selama-lamanya, sebab suatu saat Allah akan mengambilnya juga, baik melalui musibah, sakit hingga kematian. Oleh karena itu, harta ini harus bisa digunakan sebermanfaat mungkin, sebab suatu saat pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 7, Allah sendiri memerintahkan hambanya untuk bersedekah ataupun berinfak. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Yang ketiga, harta merupakan ujian keimanan.
Allah memerintahkan kepada manusia mengenai harta yang menyatakan bahwa harta merupakan cobaan dan ujian. Sehingga melalui harta Allah menguji manusia apakah manusia bersyukur atau malah mengkufuri penggunaan hartanya atau tidak. Jika manusia bersyukur maka ia akan memperoleh pahala dan kenikmatan surga. Namun bila tidak maka harta tersebut akan menjadi celaka dan neraka menjadi tempatnya. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Keempat adalah untuk membantu saudara yang membutuhkan. Di setiap negara permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan yang akan selalu ada tanpa terkecuali di Indonesia. Banyaknya kesenjangan pendapatan yang berbeda signifikan membuat tingginya gap antara yang kaya dan miskin. Sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan kemiskinan mulai dari pengangguran, jumlah penduduk yang banyak. Membuat terciptanya persaingan yang ketat dalam hal pekerjaan yang dibarengi dengan lowongan pekerjaan yang terbatas. Selain itu, pendidikan yang rendah, faktor bencana alam juga turut menambah penyebab kemiskinan. Bisa dilihat bahwa setidaknya penyebabnya adalah karena tangan manusia, ketidakacuhan, ketidakjujuran semakin membuat keadaan orang semakin miskin. Sesemakin banyak orang yang tidak jujur maka kemiskinan akan terus terjadi. Oleh karena itu kita harus saling tolong-menolong membantu saudara kita yang membutuhkan. Sebab uluran tangan kita akan sangat berguna untuk kehidupan mereka. Dengan begitu seiring berjalannya waktu maka kita bisa meningkatkan kehidupan mereka untuk bisa hidup lebih sejahtera lagi ke depannya. Itulah beberapa alasan kenapa kita harus bersedekah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you in the next video.